Lalu yang kedua adalah 3 menit pertama. 3 menit pertama itu sebenarnya adalah di mana teman-teman mengalami rasa nervous, kegugupan, panikan, gitu ya. Itu hanya 3 menit pertama. Jadi 3 menit pertama itu adanya di mana? Di pembukaan. Nah, kita akan masuk nanti dalam struktur public speaking gitu ya, pembukaan, isi, dan penutup. Di pembukaan ini 3 menit pertama, ini biasanya terjadi tuh nervousnya, gitu kan, aduh panik ngeliat audiens ternyata banyak ya, kirain saya yang jadi peserta hanya sekitar 10 orang, ternyata yang hadir hari ini bisa 30 orang. Wah, itu udah mulai panik. Nah, 3 menit pertama ketika teman-teman kendalikan ini secara baik, dia akan terlewati tuh teman-teman. Gitu ya, 3 sampai 5 menit ya, 3 sampai 5 menit. Bisa jadi ada yang durasinya ada yang lebih dari 3 menit kepanikan itu terjadi, gitu ya, rasa nggak nyaman gitu ya, itu terjadi di awal-awal, tapi biasanya cukup di 3 menit. Ketika teman-teman bisa menghandle ini dengan sangat baik, maka Kak katakan pembukaan itu harus dikuasai. Pembukaan itu jangan dihafal, kutipan-kutipan, mau menggunakan cerita, mau menggunakan teknik-teknik opener yang sangat menarik, itu tidak boleh teman-teman baca atau melihat slide, melihat layar, melihat contekan, melihat handphone. Kenapa? Kalau teman-teman baca, first impression-nya nggak dapat. Sampai sini jelas? Nah, 3 menit kalau sudah terlewati, biasanya confidence kita ngumpul tuh. Oh, ternyata tidak separah itu ya. Kemarin ada salah satu peserta dalam kelas KD di Universitas Nusa Putra, online juga, dia mengatakan begini, "Kak, ternyata ya Kak ya, di awal-awal aja ya rasa deg-degan itu muncul. Tapi ketika misalkan saya sudah lewati dan kemudian akhirnya bisa saya jalani atau saya selesaikan public speaking saya, ternyata itu menjadi sesuatu yang nagih ya Kak ya, kok kayaknya seru ya." Nah, itu yang ingin Kak Ade sampaikan. Jadi jangan takut 3 menit pertama ini dilewati saja dulu. Gitu ya, sehingga ketika teman-teman udah bisa melewati, akan terkumpul satu pengalaman baru dan kemudian ini teman-teman kolektifkan menjadi satu pengalaman yang jadi lebih bervariasi lagi. Ya, ini ada sampai 5 menit pertama. Berikutnya adalah di 15 menit pertama. Apa itu 15 menit pertama, Kak Ade? 15 menit pertama itu adalah ketika audiens itu masih bisa bertahan dalam kefokusan. Coba deh kalau kita misalkan kuliah gitu ya, yang ketemu dosen langsung atau misalkan di online tuh lebih sulit tingkat engagement-nya untuk bisa bikin audiens stay di situ, online. Itu lebih berat sebenarnya tingkatannya. Nah, kalau misalkan kelasnya offline deh, teman-teman berinteraksi langsung dengan audiens gitu ya. Nah, di 15 menit pertama, mereka masih bisa fokus dengan apa yang teman-teman sampaikan. Meskipun buat mereka biasa aja, kurang menarik, tetapi mereka masih bisa fokus. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, ketika teman-teman membawakannya tidak menarik, tidak ada energi di sana, tidak melibatkan audiens, tidak menggunakan intonasi dan sebagainya, itu sudah lebih dari 15 menit, pastikan bahwa mereka tidak lagi ada di dalam kelas, mereka sudah entah di mana dengan kegiatan atau agenda-agenda mereka lainnya. Jadi 3 critical time ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan menjadi bukan kemudian malah jadi takut, bukan, tetapi menjadi catatan buat teman-teman. Nah, kalau di 30 detik pertama ini audiens yang bekerja, kemudian di 3 menit pertama ini yang terjadi pada Anda, dan 15 menit pertama ini yang terjadi pada audiens. Jadi bisa dibedakan gitu ya, bahwa oh oke, 30 detik pertama ini deg-degan saya untuk tampil karena mereka saya sedang dinilai. 3 menit pertama, nah ini yang terjadi pada diri saya. Nah, 15 menit pertama ini terjadi pada diri audiens. Sehingga teman-teman harus bisa kontrol penuh terhadap critical times kita sebagai pembicara. Ya, semoga ini jelas. Nah, sekarang kita masuk di sini teman-teman. Ilustrasi public speaking. Kita lihat dulu ya. Public speaking itu seperti sebuah pohon, gitu ya. Nah, ada 3 jenis pohon nih teman-teman. Pohon yang pertama, ini adalah kering. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, pohon yang kering. Ya, ini pohonnya tidak ada akarnya, tidak kokoh gitu ya. Rantingnya seperti ini gitu ya, seperti pohon yang sudah melewati masa-masa musim dingin. Kalau di luar tuh, di luar negeri itu biasanya semuanya rontok gitu ya.
Terus kemudian lihat tidak ada daun, tidak ada buah. Nah, ini pohon jenis kedua. Pohon jenis kedua ini akarnya kokoh ya. Ini hanya saja tertutup oleh tanah gitu ya. Akarnya kokoh, batang, ranting gitu ya. Semuanya terlihat sangat kokoh. Daunnya rimbun, hijaunya cantik. Dan pohon yang ketiga adalah di mana akarnya juga kokoh ya, tertutup oleh tanah. Dahan ranting kokoh, kemudian kita lihat dia sudah punya buah. Public speaking diilustrasikan dengan 3 gambar ini. Sekarang Kak Ade ingin teman-teman tulis di kolom chat. Kalau public speaking itu ibarat pohon yang pertama. Ini seperti apa kira-kira? Perumpamaannya itu public speaking yang seperti apa di pohon yang pertama? Kira-kira menurut teman-teman. Ya boleh ketik dulu ya di kolom chat. Public speaking dengan pohon yang kering seperti itu public speaking yang seperti apa sih contohnya? Yo, berikan. Public speaking yang dibawakan seperti apa oleh pembicaranya? Yuk, ketik, kasih ide, kasih gagasan teman-teman. Pohon 1, tidak ada persiapan apa-apa. Ini kata Kak Suri nih. Kalau menurut teman-teman, public speaking di pohon yang pertama, oh kata Kak Fati, kaku Kak, gitu ya, monoton, yang membawakan flat, tidak menarik. Ini pohon jenis 1. Ya, betul, kering. Ya, tidak ada interaksi dengan audiens, kata Kak Aska. Garing, Coach. Nggak seru ya, gitu ya. Garing banget nih. Nah, sekarang kita lihat presentasi jenis 2. Jenis 2, pohon yang kedua. Tentu berbeda dengan pohon jenis pertama dan ketiga. Sekarang lihat lagi pohonnya. Yang pohon yang kedua, ini sudah mulai ada warna nih di sini nih. Ya, sudah mulai ada warna di pohon yang kedua. Sudah mulai rimbun daunnya. Kokoh rantang dahan dan akarnya. Tetapi lihat di pohon yang ketiga dia sudah ada buah. Pohon yang kedua belum ada buah. Kira-kira menurut teman-teman pohon presentasi yang diilustrasikan atau diumpamakan dengan pohon yang kedua ini kira-kira presentasi seperti apa? Yuk, ketik lagi yuk di kolom chat. Apa? Kak Desti, seru coach, tapi tidak menunjukkan manfaat. Wah, betul. Ya, ada lagi yang mau memberikan gagasan? Ya, nah ini betul teman-teman. Kak Raihan, dengan persiapan namun kurang berwarna. Wah, apa nih? Warna-warna itu memang sekarang nih lagi fenomenanya arah-arah desain di luar itu sudah konsepnya minimalis gitu ya. Sehingga warna-warna menjadi lebih seragam, sedangkan kalau dulu itu semua desain-desain itu banyak warnanya. Nah, sama seperti presentasi jenis kedua. Nah, presentasi jenis kedua dia sudah menarik, dia sudah berwarna. Hanya saja dia tidak punya buah. Nah, presentasi kedua dengan presentasi ketiga bedanya adalah yang kedua dia sudah menarik, sudah membuat audiens tertarik dengan apa yang teman-teman bawakan, sudah terjadi interaksi. Nah, namun di sana seperti yang Kak Desti sampaikan, namun tidak punya impact, tidak punya manfaat bagi audiensnya. Ya, sebenarnya dia disampaikan untuk bisa punya impact kepada audiens yang kurang di sana sehingga tidak memberikan manfaat. Lalu Coach Ade, public speaking seperti apa yang harus bisa sampai punya impact kepada audiensnya? Nah, kita tutup dulu ya. Sekarang teman-teman perhatikan, ada 4 level tantangan seorang pembicara. Ya, 4 level tantangan seorang pembicara. Tidak ada di slide, teman-teman catat saja. Yang pertama, level tantangan yang pertama adalah takut. Oh, Kak Zahra mau tanya nanti ya. Kalau di sesi tanya jawab saja nanti ya, teman-teman kalau mau tanya ya. Ada 4 level tantangan menjadi seorang pembicara. Yang pertama takut, yang kedua antusias, yang ketiga ingat, yang keempat lakukan. Kak diulangi, 4 level tantangan menjadi seorang pembicara. Yang pertama, takut. Yang kedua, antusias. Yang ketiga, yang keempat, lakukan. Kita ulangi, takut.
antusias, ingat, lakukan. Takut, antusias, ingat, lakukan. Sekarang kita bedah satu-satu. Yang pertama, level tantangan Anda menjadi seorang pembicara adalah bagaimana Anda sebagai pembicara itu bisa menghandle, mengatasi, membungkus ketakutan menjadi sebuah keberanian. Sehingga orang tidak melihat, sehingga ketakutan itu tidak nampak, tidak Anda ekspresikan dalam gerakan tubuh yang bisa jadi itu menjadi gerakan yang tidak disadari. Itu yang pertama. Kak Ade yakin teman-teman nggak hanya berhenti mau jadi pembicara yang sudah berani gitu. Kak Ade yakin teman-teman nggak hanya berhenti mau menjadi pembicara yang percaya diri, karena itu tidak cukup. Lalu yang kedua, level tantangan yang kedua adalah pembicara yang kedua antusias. Apa itu teman-teman antusias? Masih ingat tadi di 15 menit pertama critical time kita adalah bagaimana membuat audiens itu fokus dengan apa yang kita sampaikan. Mereka akan fokus ketika apa yang teman-teman bawakan itu membuat mereka antusias untuk stay di situ sampai selesai. Ya contohnya seperti hari ini teman-teman belajar di hari Minggu yang harusnya teman-teman jalan-jalan, nge-mall, nongkrong, ngopi gitu ya, main game gitu kan, atau rebahan, scroll-scroll IG dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya Kak Ade harus membuat teman-teman stay di sini selama 2 hingga 2 jam setengah ke depan? Maka ini adalah tugas kita menjadi pembicara supaya tampil dengan antusias. Ini level yang kedua. Jadi level yang pertama tadi udah bisa handle ketakutannya, udah berani gitu ya. Level yang kedua ya adalah antusias cara membawakannya. Lalu level yang ketiga, tidak cukup dengan antusias. Maksudnya gimana Kak Ade? Kita udah bikin audien antusias dan kita juga tampil audiens. Kok masih kurang cukup sih? Contoh, ketika teman-teman suka mendengarkan ceramah para ustadz atau ustadzah yang seru, lucu gitu kan. Kayaknya kalau dengerin ustadz ini atau ustadzah ini mah pokoknya bikin kita pengen datang lagi. Dapat antusiasmenya, namun ketika ditanya sama temennya, misalkan, tadi datang kemarin ikut kajian di mana? Oh, ikut di kajian masjid ini. Siapa yang menyampaikan? Ustadz ini gitu kan. Tolong dong disampaikan dong, kira-kira kemarin tuh saya absen untuk nggak hadir ke sana. Kira-kira materinya apa aja sih? Terus kamu nggak bisa cerita karena, aduh gimana ya? Seru sih sebenarnya, lucu gitu. Tapi saya juga kadang-kadang bingung. Kenapa? Karena poin-poinnya itu tidak dijelaskan secara jelas gitu. Nah ini teman-teman. Yang ketiga adalah tantangan Anda menjadi seorang pembicara adalah bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang membuat audiens teman-teman ingat. Ya, jadi ini tantangan kita nih. Gimana caranya bikin audiens ingat dengan apa yang kita katakan? Makanya Kak Ade sering mengulang-ulang. Kak Ade gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, yang ketiga tantangan Anda menjadi seorang pembicara adalah bagaimana membuat audiens ingat dengan apa yang teman-teman katakan. Dan di level yang terakhir adalah lakukan. Apa yang dimaksud dengan lakukan? Lakukan adalah Anda mampu menggerakkan, masih ingat activate speaking kemarin? Anda mampu menggerakkan audiens Anda untuk melakukan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Contoh, ketika Anda adalah seorang dosen, ketika Anda adalah seorang guru, ketika Anda adalah seorang trainer, menginginkan audiens Anda melakukan apa yang Anda inginkan, maka itu ada di level yang keempat. Ini yang dikatakan dengan berdampak. Maka dampak adalah level tertinggi dari seorang pembicara. Jadi kamu ada di level yang mana? Dulu Kak, saya cukup dulu deh Kak, yang penting latihan. Nggak apa-apa. Latihan dulu supaya percaya dirinya dapat. Kak, boleh nggak saya naik level? Mau di level kedua menjadi seorang pembicara. Bagaimana yang saya sampaikan itu buat kita dengan mereka sebagai audiens itu ada interaksi Kak. Good job, naik kelas. Kak, besok-besok kayaknya udah cukup. Ini nih Kak, udah interaktif nih Kak. Sepertinya jadi menarik nih Kak. Boleh nggak naik kelas lagi? Silakan. Bagaimana teman-teman meng-create struktur yang akan kita bahas setelah ini itu menjadi sesuatu yang mudah diingat oleh audiens. Nah, kalau itu sudah sampai, maka teman-teman harusnya naik level terus sehingga sampai di level tertinggi menjadi seorang pembicara, yaitu adalah bagaimana membuat orang-orang ini tergerak untuk melakukan apa yang teman-teman
sampaikan. Nah, ini adalah the high level of public speaker. Maka, kalau teman-teman perhatikan di pohon yang jenis 3 adalah pohon di mana public speaking teman-teman harus ada di level yang keempat, yaitu punya impact, punya manfaat, dan dilakukan, dikerjakan oleh audien dengan senang hati tanpa paksaan. Untuk itu, public speaking yang kita pelajari dalam bootcamp ini adalah public speaking yang ada di level keempat. Bagaimana isi presentasi teman-teman menggerakkan orang lain. Hingga ke level kemarin di actuate speaking. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk kembali ke dalam materi presentasi kita. Ya. Nah, kita lihat nih ya. Jadi ini penjelasannya tadi teman-teman sudah jawab. Maka kalau kita lihat pohon yang ketiga ini adalah pohon di mana isi presentasi teman-teman kaya dengan ilustrasi. Ada data, ada cerita di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Struktur dalam public speaking ini terbagi 3. Kita singkat menjadi PIP. P untuk pembuka, isi, dan P terakhir untuk penutup. PIP, pembukaan, isi, penutup. Dan silakan teman-teman lihat, prosentase secara durasi 10, 80, 10%. Kenapa dikasih durasi di sini? Ya, supaya teman-teman itu punya time management yang baik pada saat presentasi. Maksudnya gimana, Kak Ade? Beberapa pembicara kadang-kadang dia melebar di pembukaan. Kebanyakan basa-basinya, gitu ya, pembukaan dengan kalimat pembuka yang combo, bukan lagi satu teknik pembukaan. Dia pakai gunakan pembukaan yang bervariasi. Nah, lama dalam pembukaan hingga menghabiskan waktu isi presentasi ini juga jadi tidak bijaksana. Jadi kalau dalam presentasi komposisinya itu adalah 10, 80, dan 10%. 10% untuk pembukaan, batasi durasinya. Contoh, kalau teman-teman bicara 5 menit gitu ya dalam presentasi, maka 10%-nya itu 1 menit saja maksimal untuk pembukaan. 1 menit maksimal untuk penutupan, sisanya 3 menit untuk menyampaikan isinya. Jadi jangan sampai, waduh pembukaannya habis 3 menit, penutupnya habis 1 menit, ya isinya nggak ada. Maka kredibilitas teman-teman nanti akan dipertanyakan lagi. Ingat ya, etos logos patosnya ini gimana sih pembicaranya sebenarnya siap nggak sih kok materinya sepertinya kosong di sana. Kenapa? Waktunya habis buat basa-basi, baik itu di awal atau mungkin basa-basi di akhir. Itulah kenapa ada komposisi 10, 80, 10% untuk time management. Satu itu. Yang kedua, teman-teman, ketika teman-teman diminta untuk bicara, maka teman-teman harus secara cepat dan bijaksana mengatur waktu itu. Contohnya, misalkan ya, kayak kemarin Kade lagi nilai anak-anak UT untuk bikin video presentasi. Diminta waktunya 5 menit. Waktunya sampai 5 menit. Teman-teman, Kade minum dulu sebentar boleh ya? Waktunya 3-5 menit. Lalu apa yang terjadi? Banyak yang di bawah 3 menit, dan banyak juga yang lebih dari 6 menit, bahkan ada yang 9 menit. Ketika kamu menjadi seorang pembicara, bicara lebih dari waktunya atau bicara kurang dari waktunya, itu dianggap oleh panitia yang meminta teman-teman menjadi orang-orang yang nggak profesional. Kenapa sih? Misalkan gini, Kak Ade selalu tanya ya, durasi bicara berapa lama ketika ada undangan? Bu Ade ada undangan seminar komunikasi efektif. Durasinya berapa lama ya? 1-1,5 jam Kak Ade, atau mereka biasanya langsung aja 1,5 jam, good. Dalam 1,5 jam ini Kak Ade harus berpacu dengan waktu pada saat presentasinya. Jangan melebihi dan juga jangan kurang. Kalau kurang sih kayaknya nggak mungkin ya. Pasti selalu Kak Ade habiskan waktunya gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman melebihi, itu teman-teman akan mengambil waktu peserta. Sehingga akhirnya katakan ke mahasiswa UT kemarin yang banyak presentasinya lebih dari 5 menit. Sebenarnya nggak perlu. Akhirnya kenapa? Akhirnya saya skip loh video teman-teman yang di bagian tengah-tengah. Ya sudahlah, pembukaan sudah saya nilai, isi sudah saya pikir sudah mewakili sampai di menit terakhir, baru kemudian pindah ke penutup. Berarti teman-teman tidak menggunakan durasi secara bijaksana.
Maka tantangannya nanti kalau menjadi seorang public speaker, tanya durasinya. Selain tanya topik, tanya audiens, juga tanya durasinya. Kembali ya, dalam struktur public speaking masih ingat PIP, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk di dalam struktur public speaking. Kak Ade mau teman-teman hafalkan. Ya. Nah, dari dalam pembukaan, Kak Ade jelaskan dulu, namun setelah ini teman-teman hafalkan, screenshot saja, lalu Kak Ade beri waktu 5 menit, nanti kita akan presentasi. Ya, nah sekarang perhatikan dulu, Kak Ade akan jelaskan. Struktur public speaking terdiri dari 3, PIP, pembukaan, isi, penutup. Jadi nanti begini ya, cara presentasi teman-teman ya. Struktur public speaking terdiri dari PIP, pembukaan, isi, penutup. Pembukaan terdiri dari orang taat aturan. Kali ulangi, pembukaan terdiri dari orang taat aturan. O untuk opener, T untuk topik, A untuk agenda. Opener bukalah dengan KFC Visa. Apa itu KFC Visa? Kutipan fakta cerita, visual impact, dan audience participation. Tadi ulangi ya. Opener bukalah dengan KFC Visa. KFC Visa adalah kutipan fakta cerita, visual impact, dan audience participation. Topik isinya adalah salam, nama, dan judul. Agenda adalah gambaran poin yang akan dibahas. Selesai di pembukaan, lalu ke isi. Isi terdiri dari PPI. Isi terdiri dari PPI. P adalah P poin utama, P poin tambahan, dan ilustrasi. Tadi ulangi ya. Isi terdiri dari PPI, poin utama, poin tambahan, dan ilustrasi. Ilustrasi terdiri dari data dan cerita. Teknik menyusun poin utama adalah 5W1H, masalah solusi, dan magic of three. Jadi hari ini teknik bodinya cukup 3 saja. Waktunya juga nggak cukup, karena nanti teman-teman sesi 3, sesi 4, prakteknya cukup di magic of three saja. Ada ulangi, teknik menyusun poin utama adalah 5W1H, masalah solusi, dan magic of three. Lalu kita pindah ke penutup. Penutup terdiri dari Ronaldo Cristiano. Ronaldo itu apa? R, review point. Cristiano C, closing. Itu ya cara mengingatnya. Terdirinya dari apa sih penutup? Ronaldo, Cristiano. Review point dan closing. Closing tutuplah dengan KJP. K, kutipan. J, janji atau ajakan. Dan pantun. Sekarang tutup. Kade beri waktu untuk screenshot terlebih dahulu. Sepertinya sudah, teman-teman. Kalau sudah, KD hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. KD tutup. Ya. Sekarang KD minta teman-teman hafalkan. KD kasih waktu 3 menit. 3 menit dulu ya. Nanti kita akan berikan tambahan waktu kalau teman-teman kurang. 3 menit, 10.27 sampai ke 10.30. Hafalkan. Hafalkan. Cara menghafalkannya seperti tadi KD sampaikan. Struktur presentasi terdiri dari PIP, pembukaan, isi, penutup. Pembukaan terdiri dari orang, taat, aturan, opener, topik, agenda. Gitu ya cara menghafalkannya ya. Oke, sekarang di 10.28 sampai 10.31. Silakan gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menghafal struktur public speaking.
Dihafalkan nanti pada saat KD minta presentasi, catatannya ditutup ya. Jadi jangan dibaca lagi catatannya. KD kasih waktu 2 menit lagi ya, biar betul-betul hafal ya struktur public speaking. Sampai 10.32 ya. Satu menit lagi. Lemes apa kayak biasa? Sama. Nasinya nasi apa? Nasinya ada. Nasinya ada. Nasi ini pesen ya. Apa? Apa ya? Biasa aja. Nasi biasa. Iya. Iya, waktunya habis ya. Kamu Zaki boleh bantu di mute dulu mic-nya, Kak. Ya, teman-teman perhatikan mic-nya untuk selalu dijaga ya, di mute. Habis dia banyak. Nasi biasa berarti beda. Nasi putih, 2 nasi bungkus. Oke. Off-kan dulu audionya. Ayah, bebek apa? Bebek apa sih lupa ya? Paha kremes. Dada Wah, kremes. enak nih. Ini lagi pembahasan makan bebek nih. Ya, bahas. Kita jadi ikutan lapar ini ya. Baik, teman-teman sudah ya semuanya ya, sudah menghafalkan struktur public speaking. Sekarang KD yakin sudah ya 80%-nya lah, ingatlah apa yang dicatat dan kemudian dihafalkan. Sebelumnya, sebelum KD akan berikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin teman-teman akan bertanya, Kak, kenapa juga sih harus dihafal-hafal gitu?
ya. Kan nanti juga bisa pada saat menyusun kita buka catatan lagi. Ini ketika teman-teman menghadapi yang namanya presentasi dadakan gitu ya, atau impromptu, maka teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan struktur ini. Jadi meskipun teman-teman tidak bawa catatan, catatannya ketinggalan di rumah, teman-teman akan bisa menyusun struktur public speaking teman-teman dengan mengingat materi ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semakin sering menggunakan, struktur tadi akan jauh lebih bisa diingat. Kalau sekarang Kak dipaksa dulu untuk hafal dulu, walaupun belum digunakan, karena Kak pengen materi ini bukan hanya sekedar teman-teman catat dan kemudian ditutup. Kayak tadi Kak Suri katakan, jangan-jangan materinya udah selesai dicatat, kemudian ditutup, nggak dibuka-buka lagi. Nah, Kak memaksa dulu teman-teman untuk bisa menghafal dan kemudian bisa terus melekat catatannya di dalam pikiran kita. Sekarang Kak Ade akan berikan kesempatan pertama terlebih dahulu kepada teman-teman. Kak Ade tunjuk boleh ya? Untuk presentasi struktur public speaking, presentasi saja. Nanti kalau ada kekurangannya, Kak Ade kasih catatan di akhir. Jadi teman-teman selesaikan saja dulu. Kalau ada yang kurang-kurang, nggak apa-apa. Yang penting sudah dicoba. Dan tolong ditutup catatannya. Ini yang Kak Ade nilai bukan betul atau salahnya. Bukan sudah sempurna atau belum. Yang Kak Ade nilai itu lebih pada teman-teman sudah hafal belum. Itu saja. Jadi jangan takut kalau ternyata masih banyak yang ketinggalan. Yang penting teman-teman udah upaya, udah berusaha untuk mengingat atau untuk menghafal dari struktur public speaking ini. Kak Ade minta orang pertama untuk struktur presentasi struktur public speaking adalah Kak Ahsanul Khulki. Kak Ahsan, are you ready, Kak? Boleh nyalakan mic-nya, Kak Ahsan? Ya, silakan Kak Ahsan untuk presentasi struktur public speaking. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur dalam public speaking terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orang taat aturan. Orang yang disingkat jadi opener, yaitu yang berisi kutipan, fakta cerita, visual impact, audience, participation. Selanjutnya itu topik yang berisi salam, nama, dan judul. Terus yang ketiga adalah agenda, gambaran poin yang akan dibahas. Lanjut ke isi, yaitu poin utama yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu poin utama, poin tambahan, dan ilustrasi. Poin utama yang berisi 5W, 1H, masalah solusi, magic of 3. Terus yang ilustrasi yang berisi data dan cerita. Yang ketiga adalah penutup, yaitu bisa disingkat jadi Ronaldo Cristiano. Ronaldo yang Review point. R untuk review point. Kok itu sih suaranya? R untuk review point. C untuk closing. Review point, closing yang berisi kutipan, janji, ajakan, dan pantun. Ya, kita berikan applause terlebih dahulu untuk Ahsanul. Sudah ini terakhir aja yang masih ketinggalan ya. Good job. Ya, teman-teman hafal seperti Kak Ahsan. Kak Ade pengen minta kesempatan kedua ke Kak sebentar. Ke Kak Reva Hasanah dari Rangkas Bitung. Yuk Kak Reva. Boleh dinyalakan mic-nya. Struktur public speaking. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur public speaking atau PIP itu ada 3. Pertama pembuka, isi, dan juga penutup. Pembuka itu ada KFC,
V kreatif, terus kutipan, fakta, cerita, visual impact, agenda, participation. Terus ada topik yaitu salam, nama, dan juga judul. Terus agendanya itu ada gambaran poin yang akan dibahas. Ada isi itu ada poin utama dan juga poin tambahan, serta ilustrasi. Poin utamanya itu 5W 1H, masalah solusi, magic of three, terus poin tambahannya itu ilustrasi, poin tambahan ilustrasi, data, dan juga cerita. Terus yang penutupnya itu ada Ronaldo, Cristiano, review point, closing, kutipan, janji ataupun ajakan, terus pantun. Keren ya, Kak Reva. Nggak apa-apa kalau masih ada yang keserimpet gitu ya, atau masih ada yang kurang, kemudian nggak apa-apa, itu artinya Kakak sudah mencoba untuk menghafal. Tapi 90% sudah banyak yang dihafal. Kak Ade sekarang mau lanjut, Kak Reva terima kasih ya. Kak Ade mau lanjut ke Kak Abdurrahim. Yuk, Kak Abdurrahim. Silakan dinyalakan mic-nya, Kak. Untuk struktur public speaking ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Untuk pembukaan ada 3, yaitu bisa disebut orang taat aturan dengan O-nya sebagai opener, berisi bisa disingkat sebagai KFC bisa. K-nya yaitu kutipan, F-nya fakta, C-nya cerita, V-nya itu visual audio. Visual impact. Lalu A-nya yaitu audience participation. Untuk topik berisi salam, nama, dan judul. Untuk aturan yaitu agenda. Ya, agenda berisi gambaran topik yang akan dibahas. Lalu bagian isi juga ada 3, yaitu poin utama berisi 5W 1H, masalah dan solusi, dan juga cerita. Yang lu Apa ya? aja lewat, langsung pindah ke yang masih diingat. Ya, untuk yang poin tambahan, tapi tambahan dari poin utama. Untuk ilustrasi berisi data dan fakta. Untuk bagian penutup yaitu bisa disebut Ronaldo Cristiano dengan R-nya sebagai review point dan C-nya sebagai closing, berisi kutipan, pantun, dan ajakan atau Kutipan, janji, dan pantun ya. Yeay! Akhirnya Kak Abdurrahim sudah menyelesaikan hafalan struktur public speaking-nya ya, wisuda 30 juz. Oh, bukan ya, wisuda struktur public speaking. Satu orang lagi boleh ya, satu orang lagi ke Kak Zulfa. Yuk Kak Zulfa, silakan Kak Zulfa Juliana dari Cinangka. Boleh dinyalakan mic-nya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini ada struktur public speaking, yaitu ada terdiri jadi 3, yang disingkat menjadi PIP, pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan terdiri dari biasa disebut orang tua aturan. Orang yaitu opener, terdiri dari KFC VA, yaitu ada kutipan, fakta, cerita, visual impact, dan audience participation. Lalu ada topik, yaitu ada SNJ atau salam, nama, dan judul. Lalu ada agenda, yaitu gambaran poin yang akan dibahas. Lalu ada isi. Isi terdiri dari PPI, yaitu poin utama, terdiri dari 5W 1H. Lalu ada masalah solusi dan magic of three. Lalu ada poin tambahan, yaitu ilustrasi, terdiri dari data dan cerita. Yang terakhir yaitu penutup, biasa disingkat dengan Ronaldo Christian, yaitu ada review point dan closing. Dan di closing terdiri ada KJP, yaitu kutipan, janji atau aturan, dan pantun. Keren banget ya, sudah hafal. Nah, kalau teman-teman mau ganti singkatannya orang taat aturan jadi orang tua asuh, boleh ya, silahkan. Bikin, masih ingat kemarin kan di level yang create ya, level taksonomi Bloom, yang paling tinggi kan create tuh. Kak, saya maunya orang tua asuh, boleh nggak OTA-nya? Atau saya pengen orang taat agama gitu kan, boleh nggak Kak? Boleh, silahkan. Silahkan bikin singkatan-singkatan sendiri yang pada intinya adalah bagaimana teman-teman bisa hafal dari struktur public speaking ini. Nah, buat teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan, nggak apa-apa. Nanti kita akan ada kesempatan untuk praktik yang lain. Yang lain yang belum Kak Ade panggil juga tetap harus hafal semua dari struktur public speaking ini. Sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembukaan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di dalam pembukaan. Selalu dikatakan bahwa kesan pertama itu nggak bisa diulangi dalam kesempatan berikutnya. 3 menit pertama itu adalah ketika teman-teman mengalami yang namanya kegugupan pada saat bicara. It's okay gitu ya. Karena kegugupan ini sekali lagi menjadi sesuatu yang alamiah atau normal. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menetralisir itu. Nah, apa sih guna atau tujuan dari pembukaan? Ada 3 teman-teman. Ya, kenapa pembukaan itu menjadi sesuatu yang penting? Kenapa teman-teman tidak langsung jeder masuk ke dalam isi presentasinya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah screenshot secara cepat. 3, 2, 1, 0. Oke, Kak Ade tutup. Ada 3 fungsi dalam pembukaan. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa mencairkan dulu kekakuan. Gitu ya. Jadi bisa diulangi ya. Yang pertama adalah menarik perhatian audiens dulu. Ya, jadi menarik perhatian audiens, first impression. Untuk itu, kalau teman-teman lihat tadi dalam pembukaan atau teman-teman kembali pembukaan terdiri dari aturan, opener, topik, agenda. Ada yang namanya opener. Yang tadi disingkat KFC Visa. Ada yang namanya opener. Opener itu adalah kalimat pembuka pertama kali teman-teman bicara. Itu namanya opener. Kenapa itu ada? Karena tadi fungsinya untuk menarik perhatian audiens. Di audiens Anda masih saling diam, masih banyak yang pegang handphone, masih kelihatan nampak mereka masih belum nyaman ada di ruang itu. Maka teman-teman yang pertama adalah bagaimana membuat mereka tertarik dengan apa yang teman-teman sampaikan. Untuk itu gunakan opener. Jadi kalau ada yang tanya, Kak, gunanya opener, nah itu, untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua adalah mencairkan kekakuan di antara Anda sebagai pembicara kepada audiens, mungkin Anda masih kaku sebagai pembicara, aduh, gitu ya. Apalagi kalau audiensnya teman-teman menganggap secara level mungkin pendidikan, secara level pekerjaan,
atau secara jumlah sangat banyak, maka teman-teman ini antara Anda dengan audiens. Juga di antara audiens dengan audiens atau sesama audiens, bisa jadi mereka tidak dari kampus yang sama. Kalau misalkan bicara di kampus, tidak dengan siswa yang sama dari sekolah yang sama, tidak dengan mereka dari kantor yang sama, maka mereka biasanya masih sangat kaku. Untuk itu bagaimana kita sebagai pembicara mencairkan, menetralkan suasana itu. Ini yang kedua, fungsi pembukaan. Lalu fungsi pembukaan yang ketiga adalah menyampaikan informasi. Maksudnya apakah dia menyampaikan informasi? Kita kembali ke isi pembukaan. Orang taat aturan. A-nya adalah agenda. Di dalam pembukaan, agenda atau poin-poin yang akan teman-teman sampaikan nanti pada saat isi, itu sudah harus disampaikan di awal. Gunanya adalah memberikan informasi. Masih ingat tentang tentang pertama yang 5-10 detiknya adalah tentang penampilan kita, sisanya di detik 20 hingga 30 detik itu adalah mereka mencocokkan atau mereka mengkonfirmasi topik teman-teman, apa yang akan teman-teman bawakan kepada minat mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan menyampaikan informasi. Oh, ternyata ketika KD sampaikan dalam durasi 4 sesi pertemuan bootcamp public speaking ini, ada 3 hal yang akan teman-teman pelajari, KD singkat menjadi 3B, berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Oh, berarti nanti diajarkan ya, gimana caranya kalau kita masih belum pede. Oh, nanti diajarkan ya tentang urutan dalam public speaking. Oh, nanti diajarkan ya tentang bahasa tubuhnya pada saat menyampaikan presentasi kita. Teman-teman merasa, oh iya itu yang saya perlukan. Ini yang dikatakan menyampaikan informasi. Sampai sini jelas tujuan dari pembukaan. Jadi bukan hanya sekadar basa-basi. Tujuan pembukaan itu adalah gerbang awal Anda disetujui atau tidak oleh audiens secara psikologi untuk menerima materi yang akan teman-teman sampaikan. Pembukaan ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu teman-teman. Di dalam pembukaan, hindari. Apa saja yang kita harus hindarkan? Yang pertama, membaca. Haram hukumnya. Waduh, ini fatwa baru ya, fatwa baru dalam public speaking gitu ya. Teman-teman, tidak diperkenankan membuka presentasi itu dengan melihat catatan. Dengan melihat catatan, misalkan Kak, boleh nggak sih kalau di catatannya itu, kan katanya boleh-boleh aja, nanti kita bahas ya, boleh nggak sih kita lihat catatan? Boleh, tetapi Kak Adi sarankan tidak di pembukaan. Misalkan teman-teman nanti khawatir ada yang lupa gitu ya, terus teman-teman buat catatan gitu ya, poin-poin pentingnya, ukurannya juga tidak terlalu besar, kira-kira sebesar ini gitu ya, maksimal kalau teman-teman mau pegang catatan, karena kalau terlalu besar, kalau teman-teman pegang kertasnya seukuran, nah kalau seukuran seperti ini besar, maka ini tidak disarankan. Kenapa? Karena ini akan menghalangi teman-teman pada saat melakukan gerakan tangan. Jadi ukurannya nggak usah besar-besar, sebesar ini saja. Kalau sebesar ini coba, taruhnya di bawah ya. Kalau sebesar ini terlalu besar, ya. Nah, maka pada saat pembukaan catatan ini tidak dibaca. Satu, ya, tidak disarankan atau dilarang penuh untuk membaca. Lalu yang kedua, hindari pada saat pembukaan itu monoton. Karena sekali lagi, kalau teman-teman sudah flat di awal, monoton di awal, audiens itu sudah bikin asumsi pribadi, ya di awalnya aja udah kayak gini, apalagi nanti. Padahal belum tentu. Ya. Dan yang ketiga, di dalam pembukaan, hindari kata mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Biasanya begini nih, kadang mohon maaf atau minta izin. Nah, apa KD ya? Biasa memang hal-hal yang disampaikan di awal itu kadang mohon izin ya Mr. Bako saya untuk menyampaikan sesi saya pada hari ini buat teman-teman di bootcamp public speaking. Nggak perlu minta izin lagi. Kenapa? Kalau teman-teman yang namanya izin itu kan sebenarnya sebelum acara juga teman-teman sudah diizinkan. Kalau tidak diizinkan nggak akan mungkin ada kegiatan hari ini. Jadi jangan biasakan hal-hal yang sering dilakukan orang, padahal itu belum tentu sesuatu yang harus atau sesuatu yang menarik. Teman-teman pakai aja sesuai dengan apa yang orang lakukan. Jadi tidak perlu minta maaf atau minta izin. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Di dalam pembukaan. Ya.
kita sudah langsung masuk ke opener. Tadi ke opener ada KFC Visa, tapi kita akan praktek 3 saja. Visanya tidak perlu gitu ya, karena KD pangkas-pangkas waktunya. Kita berbaca dengan waktu hari ini bisa berurut selesai semua. Nah, sekarang kita masuk ke visa. K yang pertama adalah kutipan. Teman-teman tolong perhatikan, kutipan ini terbagi 3, teman-teman. Ada yang namanya kutipan pasti. Kutipan pasti adalah kutipan yang bersumber dari kitab suci. Kalau ada yang Islam berarti dari Al-Quran atau hadis. Kalau yang Kristen bisa dari Injil atau dari Bible. Gitu ya. Nah, kutipan pasti. Yang namanya kutipan pasti, no debat. Yang kedua, kutipan tidak pasti. Dari siapa kutipan tidak pasti ini? Kutipan tidak pasti ini disampaikan oleh pakar atau tokoh yang dia relate bidangnya dengan topik yang teman-teman bawakan. Ketika KD banyak bawakan tentang komunikasi, maka tokoh-tokohnya ini adalah mereka-mereka yang menyampaikan tentang pentingnya komunikasi, public speaking, dan sebagainya. Jadi, tidak harus relate dalam artian, oh bukan harus dia pasti pakar komunikasi, tidak. Tapi apa yang dia sampaikan itu relate dengan apa yang teman-teman bawakan. Kutipan tidak pasti. Lalu yang ketiga adalah no name. No name itu adalah teman-teman tidak tahu nih, kira-kira Kak saya belum tahu nih kutipannya dari siapa nih. Tapi saya sering dengar ini, kalimat ini. Atau misalkan Kak, boleh nggak saya tulis sendiri? Saya tuh suka banget bikin quotes sendiri. Boleh nggak Kak? Boleh. Ini namanya masuk kategori ketiga atau no name, atau teman-teman nanti tambahkan di kalimat depan ya dengan orang bijak berkata. Gitu ya, orang bijak berkata. Contohnya, orang bijak berkata, dalam berbicara Anda tidak belajar banyak hal, tetapi dalam mendengarkan Anda banyak belajar hal-hal baru. Nah, ini KD tambahkan, orang bijak berkata. Kalau teman-teman yang sering teman boleh digunakan, tapi gunakan kalimat di awal, orang bijak berkata. Jadi sampai sini jelas ya, 3 jenis kutipan. Kutipan pasti, kutipan tidak pasti, dan kutipan no name. Yang kutipan no name gunakan kalimat orang bijak berkata. Yang kutipan pasti sebutkan sumbernya. Al-Baqarah ayat 183 misalkan. Atau tokohnya misalkan Warren Buffett berkata, apa yang dikatakan oleh Warren Buffett? Nah, ada syarat cara membawakan opener dengan jenis kutipan. Apa syaratnya teman-teman? Tolong diperhatikan supaya jangan teman-teman malah lakukan ini. Yang pertama, tidak perlu memframing. No frame. Misalkan kayak gimana? Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kutipan yang menarik, yaitu yang dikatakan oleh Warren Buffett. Nggak perlu, langsung saja mengatakan Warren Buffett mengatakan. Gitu. Jadi nggak perlu lagi framing di awal. Satu itu. Yang kedua, no translate. Jadi kalau misalkan itu ada teman-teman membawakan dalam bahasa Inggris, pastikan bahwa audiens ini familiar dengan kutipan Anda, sehingga Anda nggak perlu double gitu loh. Udah gunakan bahasa Indonesia, gunakan translate, kecuali mungkin bahasa Arab ya, nggak semua orang itu mengerti artinya. Nah, kalau teman-teman merasa double itu menjadi sesuatu yang tidak efisien, maka langsung saja boleh gunakan bahasa Indonesianya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, jadi kita cukup pilih saja ya, mau pakai bahasa yang mana, kemudian pilih tokohnya ini punya kredibilitas di topik yang tadi seperti sudah KD sampaikan. Harus kredibel di topik yang teman-teman bawakan. Jadi jangan asal comot statement dari tokoh yang ternyata dia nggak kredibel gitu loh di bidang yang kita bawakan. Ya pokoknya ini kayaknya kutipan tokohnya itu tidak. Contohnya untuk teman-teman dalam syarat untuk membawakan kutipan. Sekarang kita lihat prakteknya. Ya, prakteknya. Teman-teman akan buat ini. Kita akan contohkan dengan prakteknya. Perhatikan. Kita akan membuat kutipan dulu.
Sepertinya kita prakteknya kutipan dan fakta sajalah untuk opener ya, biar waktunya bisa buat belajar yang lain. Nanti teman-teman Kak Ade akan kirimkan hari ini lah selesai acara ke Mr. Bako gitu ya, materi kita, jadi teman-teman bisa belajar lagi. Jadi yang pertama adalah teknik kutipan. Lihat susunannya dulu. Nanti kita akan praktek. Teman-teman akan buat dan teman-teman akan perhatikan cara Kak Ade membawakan. Susunannya masih ingat orang taat aturan. Ya, orang taat aturan. Mulai dari opener, lalu ke topik, lalu baru ke agenda selesaikan. Opener, contohnya ketika Kak Ade langsung saja kalimatnya. Jika Anda menguasai skill berkomunikasi, bla 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 bla, baru sebutkan nama tokoh di akhir boleh atau di awal. Jadi pilihannya dua ya, menyebutkan nama tokohnya bisa di awal sebelum teman-teman menyampaikan isi statementnya atau di akhir. Ini contohnya Kak Ade kasih dua nih. Kemudian baru masuk ke salam. Selamat pagi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Riyatin. Sebutkan sedikit profilmu secara singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Seperti contohnya Kak Ade sampaikan seorang public speaking coach. Kenapa nggak perlu panjang-panjang? Karena biasanya profil kita sudah dibacakan oleh host atau oleh moderator. Jadi nggak perlu detail, tapi cukup satu kalimat singkat. Misalkan, halo selamat pagi, perkenalkan nama saya, misalkan di sini siapa? Mazatul Hamidah, mahasiswa dari perguruan tinggi. Sebutkan namanya semester berapa, dah gitu. Jadi profilnya singkat saja. Nah, kemudian sampaikan judulnya. Hari ini saya akan membawakan satu topik yang menarik tentang powerful public speaking, seni bicara yang berdampak. Terakhir adalah agenda. Teman-teman sampaikan apa sih yang ingin dipelajari oleh audiens Anda. Sepanjang 1 jam ke depan, ada 3B yang akan saya sampaikan. Saya singkat menjadi berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Sekarang Kak Ade tutup, perhatikan cara Kak Ade membawakan, lalu setelah itu buat kutipan sendiri. Dengan pilihannya, teman-teman boleh pakai kutipan pasti, kutipan tidak pasti, atau no name. Sekarang Kak Ade contohkan untuk kutipan ini ya, yang tidak pasti. Masih ingat ya, kalau menggunakan kutipan tokoh, maka ini masuknya ke kutipan tidak pasti. Ya, oke, kita praktekkan, perhatikan alurnya. Orang taat aturan. Opener dulu, topik, lalu agenda. Warren Buffett, seorang tokoh investor dunia mengatakan, ketika Anda menguasai skill berkomunikasi dalam hal ini adalah public speaking, maka Anda sudah meningkatkan value diri Anda lebih dari 50%. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Riyatin. Senang sekali pada hari ini saya ingin membawakan sebuah topik yang menarik, yaitu tentang public speaking mastery, cara cepat menguasai public speaking. Dalam 1 jam ke depan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman peserta dari bootcamp public speaking. Saya singkat ini menjadi 3B. B yang pertama berani, B yang kedua berurutan, dan B yang ketiga bahasa tubuh. Sampai sini jelas? Kasih jempol. Jempol dulu. Oke, sudah dapat jempol dari peserta semua. Sekarang buat introduction dimulai dari opener, topik, agenda, buat. Jadi tentukan dulu kutipannya. Kak Ade ulangi, yang pertama tentukan dulu judul ya, judul teman-teman, bebas, sebebas-bebasnya, sesuai minat, sesuai kemampuan. Kak, saya biasa bawain acara untuk, misalkan teman-teman suka di bidang, saya suka puisi, gitu kan. Kak, saya suka membawakan materi tentang traveling, boleh. Kak, saya suka bawain materi tentang cara menikmati kopi, membuat kopi sendiri di rumah, ya. Satu, tentukan topik. Kalau topik itu berarti lengkap ya kalimatnya, beda dengan tema. Tema kopi, topiknya apa? Jadi lebih lengkap kalimatnya. Satu, tentukan itu dulu, topik. Yang kedua, ini ada 3 nih tugasnya ya. Coba perhatikan lagi, Kak Ade share dulu deh. Yang teman-teman akan buat. Kak Ade kasih waktu 5 menit. Yang pertama, tentukan si judul ini dulu nih, teman-teman. Ya, yang pertama judul. Tuh. Cari dulu judulnya. Kemudian yang kedua, tugas kedua cari kutipannya. Pakai ChatGPT boleh.
Misalkan ChatGPT bilang, berikan saya quotes, minta dulu 2 atau 3 lah, misalkan minta sama ChatGPT, berikan saya kutipan dari seorang tokoh tentang judul teman-teman. Ya. Kemudian judul dulu, kemudian cari kutipan. Kemudian kalau sudah agenda nih, agenda dibuat, disusun. Berapa minimal 3 poin yang akan teman-teman bahas. Kalau sudah, baru kemudian teman-teman susun. Seperti ini urutannya, susunannya. Jadi opener dulu, baru ke topik, lalu ke agenda. Ini disusun. Berurutannya seperti ini, teman-teman. Kak Adik kasih waktu. Ya. Kak Adik kasih waktu 5 menit. Oke. 5 menit untuk buat introduction. Dimulai dari sekarang 11.05, 11:10, kita akan praktek. 5 menit. Nanti Kak Ade kasih waktu 1 menit lagi, berikutnya kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu fakta. Yo, silakan 11.05 gunakan waktu secara efektif untuk menyelesaikan introduction. Silakan. Masih ada 3 menit lagi. Silakan teman-teman bisa lanjutkan untuk menyusun introduction.
Aman? Kalau sudah, boleh bantu dinyalakan kamera lagi? Kita akan latihan. Jangan takut kalau masih salah-salah, kalau masih belum pas, jangan takut kita belajar. Jadi nanti Kak dibantu koreksi yang mana yang perlu diperbaiki. Jadi sekarang latihan untuk presentasi bergantian introduction. Kak minta yang belum sempat ya, tadi belum Kak dikasih kesempatan untuk praktek. Sekarang Kak Ade minta ke Kak Fatih. Yuk, Fatih. Dinyalakan dulu mic-nya. Jadi, nyalakan dulu mic-nya, Fatih. Kita ke introduction ya, Kak. Dengeran suaranya, Kak? Aman. Sudah Oke. lantang. Silahkan. Oke, jadi Warren Bennis pernah berkata, kunci kepemimpinan adalah mampu mengubah visi menjadi sebuah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Al-Fatih Muhammad, seorang siswa pelajar kelas 9 di SMP Nurul Fikri Boarding School Serang. Dan hari ini saya akan memaparkan suatu materi, yaitu bagaimana cara menjadi seorang leader. Dalam 1 jam ke depan, saya akan memberikan 5 tips menjadi leader yang baik, yaitu pemimpin. Pemimpin bermakna percaya diri, empati, inspiratif, Sudah 5 belum tuh tadi? belum, sebentar. Lupa. Gak apa-apa, nanti diingat lagi ya. Good job, berikan tepuk tangan dulu buat Kak Fatih. Luar biasa untuk orang pertama latihan introduction ya. Langsung ditodong sama Kak Ade. Kak Fatih tadi SMP apa SMA di NF? Di Nurul Fikri, kakak di boarding school-nya ya? Ya, masih SMP, Coach. Udah SMP? baru lagi libur naik SMA. Oh iya. Anak Kak Ade alumni NFBS di Serang. Tapi sekarang anaknya udah menikah, udah jauh banget angkatan keberapa itu ya. Luar biasa, ini ada alma mater dari NFBS. Nah sekarang dari Kak Fatih, Kak Ade minta 1 orang lagi ya, silakan untuk latihan dengan menggunakan kutipan seperti tadi yang sudah dicontohkan sama Fatih. Ya adalah kutipan sebutkan nama di awal dan akhir tokohnya, baru kemudian topik dan agenda. Itu urutannya harus teman-teman bawakan dalam latihan introduction. Kak Ade minta kesempatan untuk berikutnya teman-teman Kak Aska. Kak Aska? Siap Kak Aska? Kak Aska? Belum siap? Kalau Kak Aska belum siap, Kak Ade mau minta ke Kak siapa yang belum ya? Kak Desti, boleh Kak? Yuk latihan. Tenang saja. Silakan Kak Desti. Oke. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Baiklah, selamat pagi. Saya Desti Apriani, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Al-Qudwah, Depok, semester 2. Saya akan membahas tentang cinta dalam Islam. 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang meraih cinta yang diridhoi oleh Allah, dan hati yang mencintai Allah akan belajar mencintai manusia dengan cara yang benar. Wah, good job. Bagus banget ya. Itu pakai kutipan pasti ya dari petikan ayat. Kalau tadi contohnya Kak Fatih dengan kutipan tidak pasti, tokoh. Sekarang ada nggak yang nyoba dengan kutipan no name? Orang bijak berkata. Kalau ada boleh raise hand, nanti Kak Ade mau dengar contohnya. Ada nggak? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Pilih saja dari 3 kutipan yang teman-teman bisa buat. Kak Ade mau kasih kesempatan 1 orang lagi. Berarti ya, silakan. Kak Aska, kamu udah siap, Kak? Berani? Nggak apa-apa, pada
latihan baca aja juga nggak apa-apa ya. Kalau tidak, Kak Ade mau ke Karehan. Karehan, siap Karehan? Siap. Ayo, nggak apa-apa. Kalau masih belum hafal dibaca saja. Yang penting sudah disusun. Kan tadi Ini bebas kan ya? ya bebas. Tapi tetap pakai urutan ya. Dari mulai opener, topik, agendanya, urutannya, cara membawakannya. Silakan Kak. Seorang ahli tidur berkata, tidur merupakan salah satu cara untuk memulai harimu. Selamat malam, nama saya Raihan, seorang pakar tidur. Dan kali ini saya akan membahas tentang metode tidur, cara beristirahat yang tenang. Sepanjang 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan materi yang terdiri dari WHO, Why, How, dan Option. Wah, kita berikan terlebih dahulu reaction buat pakar tidur kita. Ya, tapi ini lagi bangun kan ya, nggak lagi dalam keadaan bermimpi kan ya, Kak Raihan ya. Takutnya ini mimpi. Mimpinya aja belajar dia. Ya bagus. Jadi gunakan dulu openernya dengan menggunakan kutipan, salam nama dan judul, lalu kemudian agenda. Ya teman-teman, buat yang lain nanti kita praktek berikutnya yang belum dapat kesempatan. Sekarang kita langsung masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik fakta yang mengejutkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dalam fakta yang mengejutkan, teman-teman bisa pilih sumbernya dari mana. Sumber datanya dari mana? Lihat, ada beberapa sumber yang teman-teman bisa cari, bisa gunakan. Yang pertama, survei, hasil survei. Kemudian hasil riset, survei riset. Dari buku. Misalkan Atomic Habits, James Clear. Mengatakan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya tetap akan membuat sebuah perubahan. Meskipun dilakukan hanya sebesar 1% saja. Nah, ini dari buku misalkan. Lalu kemudian dari jurnal atau pernyataan pakar. Sumbernya dari mana aja? Yang pasti sumbernya harus, nah kita lihat syaratnya. Cara membawakan data. Yang pertama, sumbernya harus jelas atau kredibel. Jadi jangan sampai ngambil berita dari sumber yang hoax gitu kan, apalagi berita-berita online saat ini yang banyak naikin berita belum tentu dia kredibel atau belum tentu valid beritanya. Yang kedua, sumbernya itu harus mengejutkan yang tidak diketahui orang banyak. Jadi hanya beberapa orang aja yang baru tahu nih tentang data yang teman-teman bawakan. Berikutnya lagi adalah fakta itu harus terbaru, harus up to date. Kalau misalkan menggunakan hasil survei atau hasil riset gitu ya, atau pakai dari jurnal, itu harus dari data-data terbaru. Kalau buku nggak harus yang terbaru, nggak ada masalah kalau buku. Ya, tapi kalau sisanya survei, riset gitu ya, dan juga jurnal, itu harus yang terbaru. Nah, sekarang lihat ada pernyataan pakar teman-teman di sini. Lihat, dalam jenis fakta ada pernyataan pakar. Apa bedanya pernyataan pakar dalam fakta dengan pernyataan pakar di kutipan? Ya, di kutipan kan ada kutipan tidak pasti yang tadi ya, pernyataan pakar. Lalu bedanya apa sih pernyataan pakar dalam kutipan dengan pernyataan pakar di dalam fakta? Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakan fakta yang disampaikan dengan menggunakan pernyataan pakar adalah tokoh yang menyampaikan, kalimat yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh tokoh tersebut, kalau dalam kutipan itu tidak ada datanya, tidak ada angka di sana. Sampai sini jelas? Tetapi kalau dalam fakta yang mengejutkan, statement dari pakar itu ada angkanya. Boleh tambahkan di catatan supaya nggak bingung, Kak, kok di sini sama-sama pernyataan pakar. Contohnya misalkan begini. Menteri Keuangan Purbaya, ini kalau kita pakainya kutipan, gitu ya, kutipan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengatakan saat ini ekonomi Indonesia baik saja, itu pernyataan. Tidak ada angka di sana. Tetapi kalau misalkan Kadi gunakan statement Purbaya yang lain, misalkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya mengatakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan sebesar 30%. 30 nggak signifikan ya, sebesar 80%. Maka ketika dia menggunakan ada data di sana atau ada angka di sana, ini jadinya fakta, bukan lagi statement atau bukan lagi kutipan. Sampai sini jelas teman-teman, bedanya pernyataan pakar dalam kutipan dengan pernyataan pakar dalam fakta yang mengejutkan. Kalau teman-teman bisa mengerti bedanya, kasih jempol dulu. Coba Kade mau lihat dulu. Ini teman-teman bisa bedakan nggak? Jempol, sudah bisa bedakan antara pernyataan pakar dalam data dengan pernyataan pakar dalam kutipan? Bisa? Oke. Nah sekarang lihat contohnya. Ini ya. Jadi ini contohnya teman kalian. Oke, yang ini kita hapus. Nah, ini ya. Ini contohnya, urutannya tetap sama dengan teknik kutipan, ya. Urutannya tetap sama, mulai dari opener, topik, dan agenda. Contoh, survei yang dilakukan YouGov tahun 2023. Ingat, selalu gunakan tahunnya ketika menggunakan data tersebut. Survei karena bisa jadi data itu nggak up to date, ya. Jadi data hari ini dengan data katakanlah 5-10 tahun yang lalu itu tentu sangat berbeda. Jadi buatlah rentang waktu yang up to date. Tidak harus tahun 2026 juga, tetapi jangan terlalu jauh rentang waktunya. Jadi kita kembali ya bahwa sertakan tahun pada saat survei itu dilakukan. Survei yang dilakukan oleh YouGov tahun 2023 menunjukkan bahwa ada angkanya. Dewasa di Inggris mengalami rasa public speaking, di mana 15% itu menyatakan public speaking sebagai fobia yang nyata. Sedangkan perempuan menunjukkan tingkat ketakutan yang jauh lebih tinggi, sebesar 57% dibandingkan dengan laki-laki, hanya 39% saja. Data ini menunjukkan bahwa kecemasan berbicara di depan umum bukan hanya persoalan kurang percaya diri, tetapi menjadi fenomena psikologis yang luas dalam masyarakat modern. Untuk itu, hari ini saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deriatin, seorang public speaking trainer. Hari ini saya akan membawa materi Powerful Public Speaking, sebuah seni berbicara yang berdampak. Dalam durasi 1 jam ke depan ada 3B yang akan saya bahas, yaitu berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Kalau sudah, sekarang Kak tutup dulu. Ya, teman-teman cari data yang berhubungan dengan topik teman-teman. Karena topik teman-teman sudah punya, agenda juga sudah punya, berarti teman-teman hanya cari datanya. Kak kasih waktu 2 menit, cukup ya. Cari, minta sama ChatGPT, udah paling gampang. ChatGPT berikan saya data yang kredibel dan terbaru. Berikan saya data yang kredibel dan terbaru tentang leadership kepemimpinan. Kalau tadi materinya Fatih ya. Berikan kepada saya data-data, mintanya jangan hanya satu ya, berikan kepada saya data-data terbaru yang valid atau kredibel dan terkini tentang, masukkan topik teman-teman, leadership. Kalau mau leadership-nya ke yang lebih spesifik lagi, kepemimpinan di kalangan generasi muda ini lebih spesifik lagi, boleh. Jadi silakan cari datanya sekarang 11.24 sampai 11.26 untuk fakta yang mengejutkan. Silakan.
Kak dikasih tambahan waktu 1-2 menit lagi ya untuk mencari data. Sudah ya? Sudah ya? Ya, sekarang kita latihan. Kita latihan ya. Kita pindah ke teman yang belum sempat praktek dengan teknik fakta yang mengejutkan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau mencoba pun tetap boleh. Yang belum sempat. Kak Ade mau ke Kanajit. Kanajit Mirza dari Surabaya. Sudah ya, Kak? Ya. Sudah ketemu ya datanya ya? Boleh, silakan Kak. Sudah. Praktekkan, dipresentasikan Ya. teknik introduction-nya. Silakan. Menurut data dari Good Stats, 13 November 2024, anak muda Indonesia memiliki pandangan beragam terhadap kuliner. Sekitar 45 Saya bersekolah di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, berada di kelas 11, dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang topik yang berjudul Satu Wajan Sejuta Rasa. Dengan 3 jam ke depan, kita akan membedah tentang tips memasak dengan satu wajan, terus tips and tricks tentang masak dengan rasa yang walaupun dengan menggunakan satu wajan dengan rasa yang lezat, dan yang terakhir sesi tanya jawab. Oke, kita sudah berikan reaction, jangan pelit-pelit kasih reaction buat Kanajit. Kanajit sekarang kelas 11 di NF juga ya. Berarti Iya. Tolib ya, Tolib kan ada Tolib, ada Tolibah ya. Kamu di Iya. asrama siapa wali kelasnya? Ustaz siapa? Sama Walas ya? Walas ya, wali asrama. Iya, ada wali asrama, ada wali kelas ya. Iya. Kak Najid, kalau anak saya dulu si yang nomor 1 ya, dia alumni NF, suaminya juga alumni NF ya. Jadi nggak tahu tuh ya bisa berjodoh ternyata ya. Jadi pas pada saat ada kegiatan alumni, mereka ketemu gitu ya, akhirnya menikah. Jadi kemarin guru-guru atau ustadz dan ustazah dari NF pada datang tuh waktu mereka menikah gitu ya. Tapi bukan berarti Kak Najid, cari-cari nih Tolibah sekarang, jangan, nggak usah, belajar aja dulu, nggak usah dipikirin jodohnya ya. Kalau jodoh nggak akan kemana gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah contoh dari Kak Najid, good ya. Sebutkan sumbernya dari mana, angkanya gitu ya, tahunnya, dan tidak perlu menyampaikan, saya ingin menyampaikan fakta yang mengejutkan. Itu
contohkan praktekkan oleh Kak kan sangat baik. Kak Ade mau minta kesempatan buat teman-teman perempuan. Yuk, siapa yang mau nyoba atau ingin Kak Ade tunjuk? Kalau ada yang belum Kak Ade panggil mau nyoba. Kak Najla. Yuk Kak Najla, praktek yuk, latihan yuk. Kemana? Kok tadi perasaan ada ini Kak Najla? Kok hilang? Oh, sinyal. Kak Liana, sinyal aman nggak Kak Liana? Aman. Yuk, boleh praktek yuk Kak Liana. Dibaca juga nggak apa-apa. Ini masih latihan, jadi aman kalau masih mau baca. Silakan Kak Liana. Menurut data dari Food and Agriculture Organization, lebih dari sepertiga produksi pangan dunia bergantung pada penyerbukan oleh serangga seperti lebah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanaman dan lingkungan yang terawat bagi kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Liana, mahasiswa dari STAI Al-Qutwa semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Belajar dari Kebun. Dalam 1 jam ke depan, saya akan membahas 3 hal, yaitu mengenal kegiatan berkebun, manfaat berkebun, dan pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari kegiatan berkebun. Wow, kita berikan aplaus dulu buat Kaliana, luar biasa, keren teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan seperti apa yang Kak Ade arahkan di awal gitu ya. Susunannya tidak boleh kurang ya, dari mulai introduction-nya, opener, topik, agendanya. Good job Kaliana, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah belajar 2, kutipan dan fakta. Nanti kita akan lanjutkan pada saat presentasi yang lebih lengkap. Teman-teman pilih saja. Jadi kalau nanti di sesi praktek, sesi performance dari awal sampai akhir, teman-teman cukup pilih 1 ya. Tidak perlu double. Udah kutipan, kemudian menggunakan fakta juga, nggak usah. Cukup pilih 1 saja. Kalau sudah, teman-teman, nanti yang lain kita akan berikan kesempatan yang lain ya. Yang penting kita masuk dulu ke struktur lainnya supaya kita bisa dapat belajar semuanya. Nah, untuk cerita Kak Ade lewati, teman-teman nanti belajar saja, bisa dibaca dulu karena Kak Ade pengen teman-teman punya kesempatan nanti praktek bisa semuanya. Sekarang kita lihat masuk ke isi ya, teman-teman ya. Tadi dalam struktur public speaking, pembukaan, isi, dan penutup, sekarang kita masuk ke isi. Isi itu ada 3 cara, teman-teman, yaitu dengan cara 5W1H, tetapi teman-teman cukup pilih 2W saja. Nah, Kak Ade tidak memperdalam di sini karena waktu kita cukup pendek, maka teman-teman kita fokus nanti gunakan 1 teknik saja, yaitu di teknik Magic of Three. Tapi Kak Ade akan jelaskan singkat saja untuk 3 teknik ini. Yang pertama, teknik 5W1H. Dalam 5W1H, di mana W-nya di sana adalah what, why, where, when, dan who, teman-teman cukup pilih 2 saja. Contoh kalau dalam materi KD gunakan 2, what ya, definisi public speaking dan why, apa public speaking penting. Nah, teman-teman boleh gunakan W yang lain. Tidak harus sama what dan why, tapi kalau nggak punya ide what dan why ini cukup efektif digunakan dengan berbagai jenis topik. Nah, kita lewati dulu ya ini. Contohnya ya dalam why, mengapa public speaking penting? Poin utama dari, tadi masih ingat ya, isi itu terdiri dari PPI. P untuk poin utama, poin tambahan, dan isi. Lihat, kalau dalam why, mengapa public speaking penting, yang mana poin utamanya? Kita lihat. Ada mengapa public speaking penting dan ada karir, personal branding, penjualan, kepemimpinan. Maka yang dikatakan poin utama adalah mengapa public speaking penting. Itu poin utamanya. Maka teman-teman butuh untuk menjelaskan kenapa sih dia penting. Oh, karena untuk karir, 1. Untuk meningkatkan personal branding, untuk penjualan, untuk kepemimpinan. Karir, personal branding, penjualan, dan kepemimpinan inilah yang dinamakan dengan poin tambahan. Sampai sini jelas ya, beda antara poin utama dan poin tambahan. Nah, maka 2W yang Kak Ade pilih, why tadi dan kemudian what, pengertian public speaking. Menurut Merriam-Webster, kita sudah bahas kemarin, proses of making speeches in public dan the art of effective oral communication with an audience. Ini pengertian. Sekarang lihat. Maka how, kita kalau kembali ke sini, how-nya ini wajib teman-teman. Nggak bisa dipilih, tetapi harus diambil.
Jadi W-nya yang kita pilih ambil 2, tetapi how wajib ada. Makanya dinamakan 5W1H. Bukan kalau plus ya, si H1H-nya ini wajib. Nah, lihat bagaimana cara speaking, ini ada poin utama. Berani berurutan bahasa tubuh, ini adalah poin tambahan. Sampai sini jelas? Kak Ade ingin menjelaskan poin utama dan poin tambahan. Maksudnya apa? Nah, masalah solusi, ini contohnya, tetapi Kak Ade nggak akan bahas gitu ya. Ketika menggunakan masalah solusi, harus ada masalah, harus ada solusi. Ini contoh masalahnya dan ini solusinya. Masalah takut diselesaikan oleh berani, masalah isi tidak jelas diselesaikan oleh berurutan, masalah kaku diselesaikan oleh bahasa tubuh. Ini teknik yang kedua. Kenapa Kak Ade tidak gunakan 5W1H dan masalah solusi dulu untuk teman-teman praktek? Kak Ade pilih yang paling mudah dulu buat teman-teman, yaitu teknik Magic of Three. Dalam teknik Magic of Three, teman-teman tidak perlu menjelaskan latar belakang why, what, where, when, dan sebagainya. Teman-teman tidak perlu menjelaskan masalahnya seperti di teknik masalah solusi, tetapi teman-teman langsung ke poin yang akan dijelaskan. Ini teknik Magic of Three. Kemudian Magic of Three itu cukup 3 poin saja. Kak Ade batasi. Jadi kayak siapa tadi? Kak Fatih 5 kan? Pada saat menyebutkan 5 lupa dia. Yang poin keempat, kelimanya rada bingung. Makanya Kak Ade bilang nggak usah banyak-banyak. 3 poin aja dulu kita latihannya. Kenapa Magic of Three ini juga powerful? Karena ini juga sering digunakan oleh para pemimpin-pemimpin dunia pada saat mereka presentasi. Lalu di dalam judul teman-teman gunakan kata-kata salah satunya, pilih saja. Contohnya materi Kak Fatih tadi tentang kepemimpinan, maka gunakan strategi menjadi pemimpin yang dihormati atau strategi menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat. Nah, misalkan gunakan kata strategi. Maka dalam judul teman-teman nanti masukkan salah satunya ya. Boleh ada kata cara, langkah, strategi, rahasia, metode, resep, tips, atau trik. Sampai sini jelas. Kak Ade ke atas lagi dulu ke ilustrasi masih TPI. Ilustrasi isinya adalah data dan cerita. Data bisa diambil dari, masih ingat tadi, survei riset buku, pernyataan, ada jurnal ya. Survei riset jurnal, buku, dan pernyataan pakar. Survei riset buku, jurnal, dan pernyataan pakar. Pilih salah satu saja untuk datanya atau gunakan cerita. Jadi boleh pilih data, boleh pilih cerita. Tapi kalau bisa di dalam poin-poin yang tadi, teman-teman kadang menggunakan data atau kadang menggunakan cerita. Jangan semuanya data. Masih ingat etos, logos, patos? Ya, etos adalah teman-teman membangun kredibilitas, logos teman-teman bagaimana bisa meyakinkan audiens dengan data-data, patos bagaimana teman-teman membangun building connection, emotion, audiens dengan membuat atau dengan menyajikan cerita. Cerita bisa POP, personal, others, atau perumpamaan, di mana others itu bisa cerita teman, yang pengalaman dari teman-teman, maksudnya pengalaman teman-teman dari Anda, kemudian tokoh atau testimoni atau perumpamaan. Sekarang latihannya adalah susun isi presentasi dengan menggunakan ini ya teman-teman, Magic of Three. Setiap poinnya gunakan ini, data dan cerita. Misalkan, contohnya kalau di dalam public speaking tadi ya. Nah, misalkan ini. Dalam public speaking, berani, maka kamu jelaskan, berani berikan datanya, berani berikan ceritanya. Contoh tadi tentang survei yang dilakukan oleh YouGov, itu data tentang berani, lalu ceritanya apa tentang berani? Oh, cerita pengalaman sendiri, boleh nggak Kak Ade? Saya pernah presentasi untuk di kelas. Terus bagaimana? Saya waktu itu karena sudah persiapan matang, saya lancar bawainnya Kak Ade. Nah, boleh ditambahkan ceritanya di sini. Kalau sudah, sekarang di screenshot yang Magic of Three, ya, kira-kira teman-teman mau menggunakan apa? Sekarang mulai menyusun. Nah, poin-poinnya kan tadi sudah ada di agenda tuh. Teman-teman nggak usah bingung lagi.
Ya, poin-poin yang di agenda tadi teman-teman tinggal kembangkan, masukkan data dan cerita di masing-masing poinnya. Kan ada 3 tuh, 3 poin, magic of three. KD tutup. Silakan gunakan satu saja kata dari pilihan kata-kata berikut sebagai tambahan dalam judul. Nah, sebelum teman-teman susun, Kadi mau tanya dulu, ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung nggak cara nyusunnya? Magic of three ya, langsung saja 3. Disederhanakan, kalau ada yang 5 poin, 6 poin, 7 poin, jangan terbatas untuk teman-teman praktek. Semakin banyak poin yang teman-teman ambil, semakin banyak data dan cerita yang harus ditambahkan. Itu loh masalahnya. Nah, Kadi nggak mau teman-teman terbebani dengan, wah makin banyak nih data yang harus digunakan. Jangan. Sekarang gunakan magic of three, 3 poin saja, lalu berikan data dan cerita di masing-masing poin itu, dan gunakan satu pilihan kata dalam tadi yang Kadi sudah sampaikan. Kadi berikan waktu 3 menit. Ya, tambahkan data dan cerita. Pilih. Poin 1 pakai data, poin 2 cerita, poin 3 data lagi. Silahkan, bebas. Kalau dua-duanya ada boleh nggak Kak Ade? Dalam poin 1 ada data dan cerita, boleh. Semua poin ada data dan ceritanya Kak Ade, boleh nggak? Boleh banget. Sampai 11.45 ya teman-teman. Sekarang silakan disusun isinya. Ya, gunakan waktu dengan baik. Karena Kak sih berharap bisa sampai conclusion ya, tapi semoga selesai. Silakan. 11.42 sampai 11.43. Tadi kasih tambahan waktu sekitar 2 menit lagi ya, teman-teman ya. Tolong dimaksimalkan waktunya.
Sudah ya? Kali berharap teman-teman sudah bisa untuk melanjutkan. Nah, sebelum kita akan praktekkan, Kade mau ke conclusion terlebih dahulu. Dan sepertinya nanti untuk prakteknya langsung saja, nanti kita lihat dulu. Kalau kesempatannya hari ini bisa untuk latihan body saja, boleh body. Tapi yang paling penting, Kade mau ke conclusion dulu. Jadi kalau bisa selesai sampai conclusion. Ya, bantu untuk nyalakan dulu kameranya semua teman-teman. Kita belum selesai. Nah, kita masuk ke conclusion ya, terakhir. Ya, oh di sini terlihat. Jangan lupa kita kembali ke dalam struktur public speaking. Semoga teman-teman masih ingat. Dalam struktur public speaking, kalau kita perhatikan, conclusion terdiri dari Ronaldo Cristiano. Ya, yang pertama review point. Ulang kembali poin yang teman-teman sampaikan. Yang poin penting, yang ada di agenda. Yang ada tadi di dalam poin yang teman-teman jelaskan. Poinnya saja tidak perlu dijelaskan dengan diulang lagi dengan kalimat panjang. Cukup poinnya saja. Lalu kemudian baru tutup dengan closing. Silakan gunakan salah satu di antara teknik closing ini. Boleh gunakan kutipan, boleh gunakan janji atau ajakan, atau pantun. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya ya. Sekarang Kade ingin kasih contohnya. Conclusion. Perhatikan di sini tadi tekniknya ada 3 teknik. Contoh Kade berikan kutipan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini ada tulisan apa yang Kade susun di sini. Screenshot saja dulu secara cepat. Nanti teman-teman boleh buat dan kemudian jadikan ini sebagai acuan. Kade tutup dulu. Kade contohkan ya. Kade langsung contohkan ke dalam. Kade praktekkan langsung dengan menggunakan teknik kutipan. Ingat urutannya Ronaldo Cristiano. Ronaldo berarti review point dulu, baru kemudian masuk ke closing. Closing, kemudian pilih salah satu saja, kutipan, janji, atau ajakan, atau pantun. Kade cukup saat ini akan praktekkan dengan teknik dengan menggunakan kutipan. Ya, dapat tugas. Hari ini langsung susun secara lengkap dari introduction, body, conclusion. Itu tugasnya, karena nanti masuk ke sesi berikutnya, teman-teman sudah bawa ini. Sudah bawa ini ya, sudah bawa, sudah punya, dan sudah dihafal kalau bisa. Ya, sekarang Kade akan berikan contoh dulu dengan teknik conclusion. Ingat Ronaldo Cristiano. Bapak Ibu sekalian, 1 jam sebelumnya saya sudah jelaskan tentang cara cepat untuk menguasai powerful public speaking. Yaitu yang pertama berani, yang kedua berurutan, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Winston Churchill, seorang tokoh dunia, mengatakan bukan tentang apa yang sudah dipelajari dalam 2 hari ini dalam bootcamp public speaking, namun apa yang akan teman-teman lakukan setelah apa-apa yang sudah teman-teman pelajari secara penuh dalam bootcamp public speaking bersama KAD. Senang sekali saya Ade Riyatin bisa berbagi dan bersama dengan teman-teman seluruh peserta bootcamp public speaking di sesi yang kedua pada pagi hari ini. Harapan KAD adalah materi yang kita sampaikan, teman-teman pelajari, dipraktekkan, dan kita akan jumpa di sesi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahapannya. Jadi review point dulu, kalimatnya adalah, ini contohnya, teman-teman tinggal ikuti saja. Ikuti saja. Tidak perlu mencari kalimat yang baru dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, boleh improve dengan kalimat-kalimat baru. Ikuti kata ini saja. Ingat di reviewnya, teman-teman lihat, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, sepanjang 1 jam yang lalu atau sepanjang, teman-teman bicaranya berapa lama? 15 menit sebelumnya. Saya sudah bagikan 3 hal penting, karena kita magic of 3 ya. 3 hal penting yang harus teman-teman kuasai ketika ingin berbicara di depan publik dengan baik. Yang pertama, berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Kemudian mulai masuk ke kutipan. Perhatikan dengan menggunakan teknik kutipan. Winston Churchill berkata bla 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 sampai selesai. Saya Ade Riyatin, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Sukses dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan teknik kutipan.
Ya, lalu teman-teman boleh pilih dengan teknik kedua. Sekarang lihat teknik kedua, janji atau ajakan. Nah, Kak Ade tulis dulu dengan kata janji. Lihat, reviewnya sama. Reviewnya sama. Namun closingnya yang menggunakan teknik yang berbeda. Dengan menggunakan teknik janji. Kalau kata janji, maka teman-teman meminta audiens berjanji kepada diri mereka sendiri, bukan kepada kita sebagai pembicara. Tolong digaris bawahi ya. Kita meminta audiens berjanji atau berkomitmen kepada diri mereka sendiri terhadap apa? Terhadap materi yang kita bawakan. Kade contohkan lagi ya. Teman-teman silakan lihat kalimatnya. Bapak Ibu sekalian, pada 1 jam sebelumnya saya sudah sampaikan tentang 3 aspek yang penting yang harus dikuasai ketika ingin dapat berbicara di depan publik dengan baik. Yang pertama adalah berani, yang kedua berurutan, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Teman-teman, berjanjilah kepada diri teman-teman sendiri untuk mempraktekkan ketiga hal tersebut sehingga keinginan untuk dapat berbicara dengan baik akan menjadi kenyataan. Senang bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Sukses untuk teman-teman dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, lalu kan ada kata ajakan tuh Kak. Apa bedanya dengan kata ajakan? Kalau hanya berbeda dengan menggunakan kalimatnya itu saja ya teman-teman. Kalau kata janji, ya, berjanjilah kepada diri teman-teman sendiri, itu bisa kalimat seperti itu kalau kata janji, atau teman-teman berkomitmenlah, atau teman-teman mari kita berkomitmen untuk selalu menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam meningkatkan kualitas public speaking kita. Ini namanya janji atau masih janji ya. Jadi bisa menggunakan kata marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri atau marilah kita berkomitmen, itu janji. Nah, kalau kata ajakan ini hanya berbeda kalimatnya saja. Teman-teman sekalian, saya mengajak teman-teman untuk banyak berlatih dengan 6L untuk meningkatkan kualitas public speaking Anda, yaitu L yang pertama adalah latihan, 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 lagi-lagi latihan. Dari Bootcamp Public Speaking. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini jelas beda janji dan ajakan. Dan yang terakhir adalah pantun. Jadi teman-teman, ini contohnya dalam menyusun pantun. Dan pantun tidak dicari di Google ya. Pantunnya orisinil buatan sendiri. Kade berikan contoh untuk pantunnya, cara membuatnya. Ya, seperti ini. Ini ada teorinya sendiri ya. Syarat buat sendiri. Dan teman-teman harus paham. Audiens juga harus paham, harus ada kesamaan rima dan topik. Syarat pantun adalah pantun harus dibuat sendiri, jangan cari di Google yang sudah jadi. Cerita dalam pantun harus dipahami oleh audiens, pastikan ada kesamaan rima atau akhiran di huruf di akhir kata. Contohnya ya, sekarang kita bikin pantun dulu biar teman-teman nanti boleh jadikan pantun ini sebagai penutup. Tulis judul di baris ketiga. Baris ketiga mana? Nah ini kan, oke, ini baris ketiga, ini baris keempat. Baris ketiga, judul KD adalah public speaking. Maka teman-teman judulnya masuk ke sini. Masuk di baris ketiga. Ya, ini KD agak ngebut ya, tapi teman-teman nanti buat ini. Kemudian judul di baris ketiga ya. Nah, ada kalimat dulu di belakang, di depannya bla 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 bla, ujungnya public speaking. Kita balik lagi ke atas. Tulis judul di baris ketiga sudah. Pilih huruf 2 atau 3 di kata terakhir. Sekarang lihat, kata terakhirnya adalah public speaking. Kok di sini jadi speaking public? Public speaking, maka kata ing yang KAD ambil. Kan tadi katanya 2-3 huruf di akhir, maka kita warnai ini. Maka kita warnain. Jadi 2-3 huruf terakhir dari judul teman-teman, kalau literasi, maka bisa ambil si-nya yang belakang. Karena a akhirannya semuanya ing semua KAD buat. Gitu ya.
Kalau sudah, cari rima di Google. Yang teman-teman cari adalah kalimat-kalimat dengan akhiran ing. Ketika ini judul KD, kalau judul teman-teman literasi, cari kata-kata yang akhirannya si 3 cari di Google. Kalau KD pakai kata ing, maka KD tulis yang pertama adalah Beijing. Gitu ya. Yang kedua, bening. Yang ketiga, glowing. Nah, jadi 3 kata ini akhirannya sama semua, Beijing, bening, glowing. Oke, kalau sudah, kembali lagi ke syaratnya, buat cerita di baris 1 dan 2 harusnya jadi nggak usah terlalu serius, kalimat 1 dan 2. 3 dan 4 ini sudah mulai serius, karena ini adalah tujuan Anda dalam menyampaikan topik. Contohnya ya, ini contoh KD aja, nanti teman-teman buat sendiri pokoknya ya. Jalan-jalan ke kota Beijing. Lalu, oke, jalan-jalan ke kota Beijing, ketemu yang bening-bening, misalkan. Ini contoh KD ya, teman-teman silakan. Ketemu yang bening-bening. Ya, lalu di 3 dan 4 sudah mulai serius. Ayo belajar public speaking. Ayo belajar public speaking. Agar, nah ini udah mulai serius ya, 3, 4 ya. Agar masa depan semakin glowing. Gini ya. Maka teman-teman, tugas teman-teman adalah nanti penutupnya KD minta teman-teman buat pantun. Semuanya. Semuanya buat pantun untuk teknik closing di dalam conclusion teman-teman. Ini contohnya sudah KD berikan supaya teman-teman bisa lihat cara membuatnya gitu ya. Bentar, KD akhirnya KD warnain. Oke, ini KD warnain supaya Kak boleh nggak AB untuk ini, untuk rima katanya boleh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau misalkan di sini akhiran 1 dan 3 1 dan 3 ing ya 2 ke 4 misalkan berbeda ya, 1 dan 3 ing, 2 dan 4 berbeda akhirannya boleh. Itu namanya AB. Jadi ini pantun jenis AA ya. AA itu maksudnya akhirannya semuanya huruf yang sama. Sampai sini jelas teman-teman? KD tutup. Silakan difoto saja atau di screenshot saja secara cepat. Oke, kalau sudah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, maka tugas teman-teman di sesi kedua ini adalah sudah mulai ada tugas ya. Kalau kemarin belum ada tugas karena belum menyusun, maka di sesi kedua ini teman-teman punya tugas. Sesi 3 nanti kita akan teman-teman praktek, KD akan sampaikan dulu materi tentang D yang ketiga yaitu bahasa tubuh, baru kemudian kita praktek. Nah, tugas teman-teman kan tadi introduction sudah, kemudian sedang menyusun isinya. Jangan lupa tambahkan logos dan patos atau data dan cerita ya. Data dan cerita di setiap poin. Itu yang KD minta. Lalu terakhir buatlah penutup, conclusion. Nah, nanti di sesi berikutnya, di sesi ketiga, kita akan latihan semuanya dari mulai introduction, body, conclusion, atau dari mulai pembukaan, isi, penutup, dimulai dengan menggunakan bahasa tubuhnya yang akan kita pelajari. Jadi KD jelaskan dulu bahasa tubuh, baru kemudian kita akan praktek PIP-nya, struktur public speaking dari mulai pembukaan, isi, hingga penutup. Demikian teman-teman untuk sesi kedua di hari ini cukup padat, kita berlari-larian antara teori praktek gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman bahwa materi public speaking itu memang
cukup banyak yang harus teman-teman kuasai secara teori, secara struktur, baru kemudian teman-teman pernah malas untuk mempraktekkan nulis nyusun. Saya pengen jadi public speaker yang kayaknya nggak perlu disusun lagi deh kalau bicara itu ketika Anda sudah punya jam terbang tinggi. Anda sudah punya cukup pengalaman, bicara tanpa harus melihat lagi catatan. Nanti satu saat Anda akan menjadi seperti itu. Tapi hari ini belajar dengan mulai menyusun. Demikian teman-teman yang Kak Ade berikan pada saat di sesi kedua pada hari ini, kita belajar tentang B yang kedua, yaitu berurutan dengan menyusun struktur public speaking yang teman-teman sudah hafalkan, dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Kak Ade akan serahkan dulu ke Kak Suri. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, Kak Ade berikan kesempatan untuk lebih menajamkan kalau ada yang masih belum paham. Kak Ade kembalikan ke Kak Suri Maulida. Kak Ade akhiri sementara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa banget teman-teman. Ayo kita beri upload yang luar biasa untuk narasumber kita yang super duper mantap ya. Wow, terima kasih Kak Desi, Kak Hasan, Kak Raihan, Kak Rais, Kak Abdurrahim, dan lain-lain. Mr. Bakun yang paling dari tadi ini udah ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Coach Ade atas ilmunya yang sangat mantap, sangat bermanfaat, dan insya Allah ini akan berdampak gitu ya untuk kita semua. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, kita akan beri kesempatan dulu bagi teman-teman yang mau bertanya atau selama ini masih ada keluhan terkait rasa grogi lah, takut lah, atau menyiapkan materi, silakan ya. Ayo kita bisa gunakan fitur raise hand. Adakah yang mau bertanya? Silakan menggunakan fitur raise hand. Oke, sembari menunggu peserta, ini Coach Ade, Suri izin tanya ini ya. Kita ini agak kepo sedikit ya, kenapa Coach Ade itu ketika menampilkan PPT cuma sebentar, habis itu langsung Coach Ade pindahin ke ini, tutup slide-nya. Kenapa ya?